semuanya, kembali lagi bersama aku Lily Aulia Novari. Di video kali ini, karena kemarin kita sudah membahas tentang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia, di video kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen yang ada di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama, elemen perubahan kurikulum 2013. Konsep kurikulum 2013 merupakan perpaduan antara hard skill dan soft skill, yang artinya tidak hanya memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan. Penilaian konsep 2013 berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan standar proses penilaian. Pembelajaran kurikulum ini lebih menekankan kepada pendekatan saintifik, dan buku yang dipakai berbasis tematik terpadu. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasi kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar yang menyangkut metodologi pembelajaran yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru atau UKG baru mencapai rata-rata 44,46. Yang kedua, kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa. Yang ketiga, kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertindak asosial kepada siswa dan teman sejawat lainnya. Keempat, kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai seseorang yang akan digugu dan ditiru oleh siswanya. Nah, di sini ada tabel tentang elemen perubahan. Nah, di bagian elemen kompensasi lulusan itu di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Adanya peningkatan dan keseimbangan antara hard skill dan soft skill yang mencangkup 3 aspek, yaitu meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di elemen kedudukan mata pelajaran atau isi, di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Di elemen pendekatan isi, setiap jenjang memiliki perbedaan mengembangkan kompetensi. Di SD melalui tematik terpadu dalam semua mata pelajaran, dan di SMK melalui vokasional. Selanjutnya, perubahan standar kelulusan kurikulum 2013. Standar kompetensi kelulusan atau SKL digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran dan seluruh mata kuliah. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini ada tabel tentang kompetensi lulusan berdasarkan elemen-elemen yang harus dicapai. Selanjutnya ada tabel kompetensi lulusan secara holistik. Berdasarkan tabel kompetensi lulusan secara holistik dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, perubahan standar isi. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Pada standar isi ini, ada 3 aspek yang harus dipenuhi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika pada kurikulum KTSP kita mengenal standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka di kurikulum 2013 terdapat perubahan, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri dari 4, yaitu KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Masing-masing KI memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai juga. Adapun beberapa perubahan standar isi pada kurikulum 2013 sebagai bentuk penguatan materi antara lain. Selanjutnya ada perubahan standar isi berdasarkan tingkat satuan dan kurikulum 2013. Nah, masuk ke zonasi dan domisili kurikulum 2013. Zonasi pada kurikulum 2013 diganti menjadi domisili di kurikulum 2025. Pergantian ini dilakukan dalam rangka mengganti sistem penerimaan peserta didik menjadi sistem penerimaan murid baru. Selanjutnya masuk ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum akibat learning loss dan learning gap akibat pandemi. Kurikulum Merdeka fokus pada kompetensi.
Strategi yang dilakukan adalah dengan merancang capaian pembelajaran atau CP yang diatur dalam fase-fase dalam bentuk naratif yang merangkai kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pada kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya 6 profil pelajar Pancasila, di mana setiap dimensi ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terdapat beberapa elemen, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. 2. Dimensi berkebinekaan global memiliki 4 elemen, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Yang ketiga, dimensi gotong royong. Terdapat 3 elemen, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. 4. Dimensi mandiri memiliki 2 elemen, yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. 5. Dimensi bernalar kritis memiliki 3 elemen, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang terakhir, dimensi kreatif memiliki 3 elemen, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, jadi itu saja penjelasan singkat mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti, dan sampai ketemu di video penjelasan materi selanjutnya. Bye-bye!